Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gustia Indah Pertiwi dari CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, dari SMP Negeri 4 Kediri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ayu Made Yulia Dewi, selaku guru IPA di SMP Negeri 4 Kediri. Om Swastiastu, Bu Yulia. Om Swastiastu, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Astungkara. Baik, Astungkara, Bu Yulia. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti yang akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ilda lakukan di kelas. Kemudian tujuan dari kegiatan supervisi akademik yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ilda lakukan nanti di kelas. Dan yang terakhir adalah kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, Bu, agar sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap dan percaya diri sebelum melaksanakan kegiatan supervisi nanti di kelas dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu, yang ingin Tiang tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan contoh produk bioteknologi konvensional melalui literasi handout dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat AT sebagai salah satu contoh produk bioteknologi konvensional melalui penugasan yang baik. Baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ya? Ya, Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Yulia lakukan di kelas? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu keterampilan, yaitu siswa mampu membuat produk bioteknologi konvensional. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 2, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Ya. Betul, ya? Iya, betul. Baik, Ibu. Saya ingin mendengar dari Bu Yulia, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Yulia lakukan di kelas, kemudian dari mungkin strateginya, model, hingga metode yang Ibu pergunakan di dalam pembelajaran di kelas. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan lakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Nah, sedangkan untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Bagus sekali Bu Yulia. Kemudian Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Baik, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beragam contoh materi pembelajaran bioteknologi yang variatif, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian saya juga akan menyiapkan PowerPoint, kemudian LCD proyektor dan speaker. Bagus sekali Bu. Berarti semua media pembelajaran yang Ibu gunakan itu sudah sangat luar biasa ya Bu. Kemudian Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa dan kelas berapa, juga di jam keberapa? Baik. Kebetulan saya mengajar kemudian jam ke-4 dan jam ke-5 di kelas Semnanding ya. Nah, baik. Jadi nanti hari Jumat depan di kelas nanti jam 4 dan 5 yang akan datang ke kelas Bu Yulia dan akan melakukan kegiatan observasi Bu. Nah, kemudian yang juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja
yang Ibu lakukan di dalam kelas sebagai salah satu kegiatan supervisi akademik nanti. Kemudian nanti juga kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas itu ada percakapan terakhir juga nanti Bu, yang akan kita adakan bersama Ibu Yulia, Tiang sendiri dan juga pengajar praktik. Iya, baik. Oke. Baik, sebelum Tiang akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, berdasarkan hasil percakapan kita hari ini, jadi saya mendapatkan gambaran, jadi media apa yang akan saya gunakan nanti di kelas, kemudian saya bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang. Oke, baik. Bagus sekali Bu Yulia. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya Bu Yulia dan sudah bersedia bincang-bincang dengan Tiang, Ibu, di kegiatan pra-observasi ini. Dan sampai bertemu kegiatan observasi dan pasca observasi. Tiang akhiri dengan mengucapkan Om Santi Santi. Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Ya, siap? Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, astungkara, sehat semuanya ya? Sehat. Baik, bagus. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Baik. Jadi nihil semuanya ya. Anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, jadi Ibu akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya. Jadi keyakinan kelas yang kalian sudah buat dan kalian sepakati bersama. Masih ingat apa itu keyakinan kelasnya? Ya, coba kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama, disiplin, tertib, menjaga kebersihan, menghargai sesama teman, hati disimpan saat tidak diperlukan, hadir tepat waktu. Iya, bagus. Nah, sekompak inilah yang akan Ibu inginkan pada saat kalian melakukan proses pembelajaran nanti ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita bermain dulu ya. Jadi Ibu akan memberikan permainan berupa tebak gambar. Ya, jadi kalian akan melihat gambar yang ada di papan. Jadi kalian tebak gambar apa itu ya. Jadi coba kita lihat. Ya, kalian saksikan di papan. Nah, itu kira-kira gambar apa ya? Ya, silakan. Nah, keju. Oh, keju. Ya, coba kita lihat apakah benar itu keju. Iya, betul sekali ya. Ya, baik. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Ya, silakan. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Ya, kamu. Iya, kita lihat cek lagi, benar nggak roti? Iya, betul sekali. Baik, baik anak-anak. Kedua produk yang kalian lihat itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi keju, roti, nah itu merupakan salah satu produk bioteknologi
Apa sih hubungannya bioteknologi dengan produk ini? Nah, jadi kedua produk ini merupakan hasil bioteknologi. Namanya bioteknologi konvensional, ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, silakan siapa bisa menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan Pandi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. 2. Sebentar. Ibu koreksi dulu ya. Jadi bioteknologi konvensional, bukan konvensial ya. Ibu luruskan sekali lagi. Ya, yang kedua. Ya, silakan dari Gayatri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan produk bioteknologi konvensional melalui literasi handuk dengan mudah. Iya, betul sekali. Yang ketiga, siapa bisa? Ya, silakan. Silakan, Nak. Peserta didik dapat membuat tabel umum sehingga salah satu produk bioteknologi konvensional melalui penjelasan dengan baik. Iya, tepat sekali. Jadi itu tadi adalah ketiga tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, adapun strategi pembelajaran dan penilaian akan kita lakukan. Silakan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Bunga. Nah, jadi strategi pembelajaran untuk materi bioteknologi yang pertama ada pendekatan atau STEAM effect, kemudian yang kedua ada model atau project basic learning atau PJBL, kemudian yang ketiga adalah metode diskusi, tanya jawab dan presentasi. Iya, betul sekali. Sebutkan sekali lagi ya. Baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran dan strategi serta penilaian untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jadi alangkah baiknya Ibu akan ajak kalian untuk melakukan teknik stop ya. Jadi teknik stop ini kalian akan kegiatan seperti bermeditasi ya, duduk layaknya bermeditasi, posisi duduknya diatur dengan baik, kemudian matanya dipejamkan. Usahakan semua kegiatan itu dihentikan dulu. Nah, setelah itu kalian akan memejamkan mata ya, memejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, itu yang akan kalian lakukan. Kemudian Ibu akan iringi dengan video yang akan Ibu tampilkan. Kalian sudah siap? Ya, kalau sudah siap silakan posisi duduknya diatur dengan baik. Kemudian pejamkan mata. Ya. Nah, pejamkan mata. Silahkan dipejamkan matanya semuanya. Kemudian dirilekskan pikirannya. Nah, setelah itu kita akan mulai memutar videonya. Mari kita stop dan dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Ya, seperti itu. Mari rasakan pulsi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan
saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari-jari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dengan hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak. Nah sekarang setelah kalian melakukan kegiatan tadi, apa yang kalian rasakan sekarang? Rileks lagi? Tenang. Baik, karena kalian sudah merasakan rileks dan tenang, sehingga kalian nantinya akan bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ibu nanti akan memutarkan video ya tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan putarkan videonya. Dari proses pengetahuan atau learning. Ada tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengetahui cara pembuatan keju. Alat dan bahan yang digunakan yaitu panci, sendok, oles, air, gelas, darah, susu, cuka, dan garam. Lengket pada panci. Nah setelah kalian menontonnya, video tentang apa itu? Ada yang tahu video tentang apa? Ya silakan. Video tentang pembuatan keju. Baik. Ya, tadi itu adalah video tentang proses pembuatan keju ya. Jadi pembuatan keju itu sendiri akan dibantu oleh bakteri namanya Lactobacillus bulgaricus. Nah, untuk selanjutnya apa yang kalian dapatkan atau ambil kesimpulan dari video yang kalian tonton tadi? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi, ya video tadi memperlihatkan bagaimana cara membuat keju ya. Jadi keju itu adalah merupakan produk bioteknologi, tepatnya adalah bioteknologi konvensional ya. Dalam pembelajaran ini Ibu menggunakan 3 strategi, yaitu Ibu kelompokkan menjadi 3 berdasarkan minat kalian ya. Yang pertama adalah kelompok
auditori. Nah, kelompok auditori ini kalian belajar dan mengerjakan tugas dengan menggunakan video. Nanti videonya akan dikirim ya. Kemudian untuk kelompok visual, nah itu nanti kalian mengerjakan tugas maupun belajarnya itu dengan menggunakan HPPT. Nah, itu nanti juga akan Ibu kirimkan. Kemudian untuk kelompok kinestetik, nah itu kalian belajarnya atau mengerjakan tugas itu nanti dengan melihat materi di LKS atau di buku paket. Nah, demikian ya, bisa kalian pahami ya? Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah bioteknologi itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini salah satu contoh produknya adalah selain keju, itu juga ada roti, kemudian ada produk lain misalnya ada yang tempe, kemudian juga ada minuman seperti Yakult dan yogurt ya. Nah, sedangkan bioteknologi modern, nah modern ini biasanya contohnya itu vaksin, kemudian antibodi monoklonal, kemudian ada juga makhluk hidup transgenik. Nah, itu ya. Ya anak-anak, untuk materi hari ini apakah ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, dari Bunga silakan. Untuk tahu itu apakah dia termasuk dalam bioteknologi konvensional? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, tahu itu ya, itu bukan merupakan produk bioteknologi konvensional. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan tahu itu tidak melalui proses fermentasi. Jadi, salah satu ciri daripada produk bioteknologi konvensional itu adalah hasil dari fermentasi yang dilakukan oleh mikroba. Seperti itu. Ya kan Bunga ya? Ya baik, selanjutnya Ibu akan kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik. Kalau gitu Ibu akan lanjutkan dengan memberikan kalian tugas sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu buat, sesuai dengan minat kalian. Ya, ada 3 kelompok ya. Kelompok auditori, kemudian kelompok visual, dan kelompok kinestetik ya. Nah, kemarin Ibu sudah bagi untuk kelompok auditori. Nah, di sini ya. Ini kelompok auditori dan ini LKPD-nya. Baik, untuk kelompok visual, ini silakan. Dan ini LKPD-nya ya. Dan untuk kelompok kinestetik, silakan. Nah, ini adalah LKPD-nya. Baik anak-anak, Ibu sudah membagikan LKPD, ada 2 ya, jadi sana ada LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, yang akan kalian kerjakan itu adalah yang pertama, LKPD 1. Nah, di sana coba dilihat LKPD-nya, di sana itu di bagian C, itu kalau nggak salah, di sana ada cara untuk mengerjakan LKPD itu sendiri ya. Bisa Ibu bacakan sedikit ya. Ya, untuk petunjuk penggunaan LKPD, yang pertama adalah, jadi kalian kerjakan LKPD bersama teman-teman kelompok ya. Jadi kelompok auditori ya kerjakan dengan kelompoknya, kemudian visual dan kinestetik. Kemudian yang kedua, kalian amati dan cermati setiap kegiatan dengan seksama ya. Yang ketiga, selesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan langkah kegiatan pada LKPD. Nah, kemudian selanjutnya, jika mengalami kesulitan bersama teman kelompok, ya silakan kalian bertanya kepada guru ya. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami. Nah, itu anak-anak ya. Jadi untuk tugas kalian adalah untuk kelompok auditori, silakan kalian mengerjakan tugasnya itu berdasarkan video yang sudah Ibu kirimkan di HP kalian masing-masing ya.
Nah, kemudian untuk kelompok visual, nanti kalian akan mengerjakan tugas dengan cara melihat PPT yang sudah Ibu kirimkan, ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, jadi kalian mengerjakan tugas melalui materi yang ada di LKS dan di buku paket. Demikian ya anak-anak ya. Sudah kalian paham semuanya? Paham. Baik, kalau kalian sudah memahaminya, silakan kerjakan LKPD-nya mulai sekarang. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ya, kan sudah langsung ada di ini ya. Kalau ada yang kurang jelas, jadi ditanyakan ya. Ya, jadi materinya bisa kalian ambil dari sini ya. Dicari bioteknologi sana ya, cari bioteknologi halaman berapa. Dilihat pertanyaan yang ada di sana ya. Halaman 120, silakan. Baik anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Jadi waktunya, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD 1? Sudah. Baik, karena sudah, silakan wakil dari kelompoknya masing-masing untuk menyetorkan ke depan ya tugasnya. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang ada tugas yang kedua, yaitu mengerjakan LKPD yang kedua ya. Ya, baik anak-anak, untuk menjawab LKPD 2, jadi Ibu akan memberikan menampilkan video salah satu contoh pembuatan bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tape singkong ya. Kali ini hobi masak akan membuat tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Ya, baik anak-anak, itu tadi video tentang bioteknologi konvensional, yaitu tentang pembuatan tape singkong ya. Nah, sekarang kalian sudah diberikan tugas di LKPD 2, silakan kalian kerjakan. Misalnya kelompok auditori, silakan kalian kerjakan LKPD 2-nya, yaitu dengan membuat video bagaimana proses membuat tape singkong ya. Nah, untuk kelompok visual, jadi kalian membuat poster dari Canva ya. Selanjutnya kelompok kinestetik, ya silahkan kalian langsung mempraktekkannya ya, cara membuat tape singkong itu sendiri ya. Nah, setelah sudah selesai, kalian kemudian akan siap-siap untuk mempresentasikan hasil tugas kalian tersebut di depan kelas ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena kalian sudah paham semuanya, sekarang silakan kerjakan tugas kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 30 menit dari sekarang. Ya, silakan kerjakan. Sebentar. Ya, jadi anak-anak untuk kelompok visual, jadi tidak harus membuat poster yang berhubungan proses cara membuat tape singkong ya, tetapi Ibu bebaskan kalian, yang penting ada hubungannya dengan bioteknologi ya, dengan produk bioteknologi. Ya, silakan kerjakan. Lupa.
Ya, baik anak-anak, 30 menit sudah berlalu. Apakah kalian siap untuk presentasi? Ya, baik. Yang pertama untuk melakukan presentasi adalah dari kelompok visual dulu ya. Ya, silakan dari kelompok visual siapa yang akan maju untuk presentasi? Silakan ke depan. Mulai presentasinya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikade Dina Astari Putri. Perkenalkan, nama saya Imade Ruta Prawira. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Rosa Trisayanti. Perkenalkan, nama saya Ibtu Dika Pratama. Nah, berdirinya kami berempat di sini ingin menjelaskan apa itu bioteknologi. Jadi, presentasi pertama akan dimulai oleh Duta. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya satu cara alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konvensional. Bioteknologi yang menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme. Modern. Bioteknologi yang menggunakan organisme untuk memperbaiki kinerja genetik pada organisme. Nah, adapun bioteknologi pada bidang pertanian seperti Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus lactis, kultur jaringan dan transgenetik. Yang kedua ada di bidang kesehatan seperti fasis, antibiotik, dan yang ketiga ada di bidang peternakan yaitu inseminasi buatan. Nah, adapun manfaat bioteknologi yaitu yang pertama menghasilkan obat yang efektif, yang kedua membuat vaksin, dan yang ketiga mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi itu sedikit materi yang kami sampaikan. Kira-kira ada yang bertanya? Dari Dayu Bunga, silakan. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu Bunga. Jadi contoh makanan hasil bioteknologi konvensional yaitu ada mentega, keju, tempe, kecap, tape singkong, dan yogurt. Jadi bisa diterima jawabannya? Nah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Ya, baik anak-anak, tadi kelompok visual sudah melaksanakan presentasinya dengan baik. Kemudian giliran sekarang dari kelompok kinestetik. Silahkan kalian maju untuk presentasi. Om Swastiastu. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan hari ini kami akan mempraktekkan cara pembuatan tapai singkong. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana cara pembuatan tapai? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Ida Gede Bunga Maharani. Saya Nigusti Putu Anggita Prastadewi. Perkenalkan, nama saya Iki Ananda Permana. Saya Ibtu Dependensi Radinata. Saya Gusti Made Dwi Kartawijaya. Saya Eko Mangga Sapayana. Saya Putu Gilang Wila Antara.
Nah, jadi pertama-tama yang bisa kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan juga bahannya. Nah, bahan yang pertama kalian memerlukan daun pisang. Nah, kemudian kalian juga memerlukan yang namanya tempat atau wadah untuk meletakkan singkong. Nah, selanjutnya kalian juga perlu ragi. Nah, selanjutnya ada juga singkong yang sudah direbus. Nah, jadi langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah letakkan wadah tersebut di atas meja ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah taruh daun pisang di wadah tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian bisa menyiapkan singkong yang sudah direbus, kemudian letakkan di wadah tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah taburkan ragi secara merata di atas permukaan singkong. Nah, kemudian kalian menutup singkong tersebut dengan daun pisang. Setelah itu, tutup menggunakan wadah dari tutup tersebut. Tutupnya secara rapat ya. Nah, setelah itu untuk mendapatkan hasil tape yang baik, biarkan singkong tersebut selama 3 hari. Maka singkong tersebut akan berubah menjadi tapai. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai cara pembuatan tapai. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan untuk kelompok visual. Kelompok apa ya? Auditori ya. Oke, kelompok auditori silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Widiani ya. Nah, jadi kenapa sih singkong tersebut harus ditutup dengan rapat ketika berada di dalam wadah tersebut? Karena jika tidak ditutup dengan rapat, maka proses fermentasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, karena jika kita melakukan proses fermentasi, kita tuh harus memerlukan kelembapan di dalam wadah tersebut agar bakteri tersebut bisa menyebabkan yang terjadinya proses fermentasi. Nah, bisa diterima jawabannya, Dayu? Ya, baik. Untuk yang kelompok yang lain, misalnya kelompok visual, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu untuk kelompok kinestetik, silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kalian bisa menutup presentasinya ya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf ya apabila ada salah kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Dan kami dari kelompok kinestetik pamit undur diri dan sampai jumpa dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, dari kelompok kinestetik sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Nah, sekarang giliran dari kelompok auditori untuk presentasi. Silakan. Ya, ini klip ya. Nanti yang itu klip. Nah, sekarang kan ngomong dulu ya. Hai teman-temanku semua. Jadi kami dari kelompok auditori ingin menampilkan satu buah video terkait dengan pembuatan tape singkong. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Ida Yukade Gatri Puji Astuti. Dan nama saya Ida Daima Dewi Nyani. Dan nama saya Ninyoman Sulandari. Dan nama saya Niputu Anda Oktayani. Dan nama saya Igusti Pudunana Sastrawan. Dan saya Ibu Tuandri Septiawan. Nah, jadi kami dari kelompok auditori sudah menyiapkan satu buah video terkait dengan pembuatan tape singkong. Mari bersama-sama kita saksikan video ini.
merupakan hasil dari video dari kelompok auditori. Setelah kalian menonton video tersebut, apakah kalian masih ingin bertanya? Ya, silahkan dari kelompok visual. Bakteri apa saja yang diperlukan pada pembuatan tape singkong? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, bakteri yang digunakan dalam pembuatan tape singkong itu adalah bakteri Aspergillus, kemudian ada juga yang namanya Saccharomyces cerevisiae dan juga Actobacter. Sekian, bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Oke, baik. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami tutup bersama-sama dengan pramesanti. Santi, Santi. Ya, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tes formatif berupa kuisis ya. Jadi linknya sudah Ibu kirim ke HP-nya masing-masing. Silahkan kalian bisa mengklik linknya mulai sekarang ya. Apakah ada kesulitan mengakses internetnya? Tidak ada ya? Pertama itu adalah atap H ya. Ya, atau H. Kemudian yang kedua adalah daya bunga. Nah, yang kemudian digantikan oleh Gilang ya. Jadi silakan untuk daya bunga bisa untuk menggantikan lagi. Ya, kemudian peringkat kedua Sulan. Ya, yang lainnya silakan berusaha ya, yang biar bisa. Sementara masih atap ya yang memimpin. Ya, atap yang memimpin dari peringkat pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah Sulan. Kemudian yang ketiga, ya digantikan dari Gilang digantikan ke Git ya. Silakan yang lainnya, ayo berusaha lagi. Dari hasil kuisis tadi ya, dari tes evaluasi. Jadi untuk peringkat pertama itu Git ya. Ya, tadinya atap ya, kemudian digeser oleh Git. Kemudian peringkat yang kedua adalah atap dan yang ketiga diduduki oleh daya bunga. Itu ya. Jadi dengan proses yang sangat seru tadi ya, sehingga akhirnya atap tergantikan menjadi peringkat yang kedua. Tapi nggak apa-apa ya, permainan. Baik, untuk selanjutnya, karena ini sudah akhir daripada pembelajaran kita. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan Andre. Jadi kesimpulannya adalah bioteknologi itu ada dua, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional contohnya tape, keju, singkong dan yogurt. Jadi bakteri yang bekerja yang melakukan fermentasi pada pembuatan produk bioteknologi konvensional adalah Actobacter aceti. Baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Andre. Baik anak-anak, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya adalah bioteknologi itu adalah metode atau alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya ya dengan bantuan mikroba ya. Jadi untuk membantu kegiatan sehari-hari ya, baik itu berupa produk maupun berupa jasa ya. Baik. Bioteknologi itu dikatakan ada dua ya, yang konvensional dan yang modern. Nah,
Ya, konvensional itu contohnya misalnya ada tempe, kemudian ada roti, keju, mentega, kecap, masih banyak lagi ya. Dan yang modern itu adalah misalnya makhluk hidup transgenik, kemudian kalau di bidang kesehatan seperti waktu ada COVID-19 ya diberikan vaksin. Baik, yang untuk bioteknologi modern lagi itu adalah ada namanya insulin ya, itu untuk membantu penderita penyakit diabetes. Baik anak-anak, apa beda daripada bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Yang pertama, kalau untuk yang konvensional itu alat yang sederhana, kemudian harganya lebih murah, dan teknik yang dipakai adalah fermentasi. Ya, sementara untuk yang modern itu adalah di segi alat aja dia sudah canggih ya, modern. Ya tentunya harganya biayanya akan lebih mahal. Dan memakai teknik yang digunakan adalah rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Ya. Jadi itu, sedangkan produk-produknya banyak ya, kalian sudah tahu tadi. Ya, baik anak-anak, itu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan bertanya, bagaimana, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, kenapa kira-kira? Kenapa kalian bisa senang? Ya, seru, oke, seru. Selain itu, menarik, baik. Terima kasih anak-anak ya. Apakah kalian semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan? Baik. Terima kasih untuk anak-anak semuanya karena kalian sudah aktif, kemudian kalian sudah fokus untuk mempelajari materi yang Ibu berikan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi partikel bahan pada benda dan makhluk hidup. Ya, kalian silakan mempelajarinya di rumah dan pertemuan berikutnya kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Selamat pagi dan Ibu tutup dengan doa. Ya. Berdoa mulai. Selesai? Pada asana Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Indah Pertiwi selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Saya ditemani oleh Bu Yulia selaku guru yang telah saya observasi di kelas, dan saya juga ditemani oleh Bu Agus Trisna selaku pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Baik, yang akan memulai percakapan pasca observasi kali ini. Om Swastiastu Bu Yulia. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yulia? Astungkara sehat Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Agus Trisna hari ini? Ya, sehat. Oke, baik sekali. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yulia terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Yulia lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaannya Bu Yulia setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas kemarin? Oke, mungkin karena belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa sedikit tegang, tapi selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Oh, nggih. Nggih, karena belum terbiasa mungkin Bu nggih. Nggih. Astukareng nggih Bu sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Yulia area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Saya sudah melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan, siswa mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menjelaskan contoh produk bioteknologi konvensional. Kemudian untuk keterampilan, siswa membuat produk, ya, yaitu pembuatan tape sesuai dengan gaya belajarnya melalui poster atau visual, kemudian video, auditori, dan praktek langsung. Gitu. Baik Ibu. Jadi area pengembangan Ibu adalah difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan, Nah, kemudian Tia ingin bertanya, Bu, sejauh mana kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau mungkin belum, Ibu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya begitu. Baik, Ibu. Berarti masih ada beberapa, mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu, ada beberapa kekurangan yang Ibu katakan tadi, nih. Mungkin Ibu bisa jelaskan kekurangan seperti apa yang terjadi di dalam kelas. Untuk kekurangan dan hambatan yang terjadi, ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga, yang lihat masih ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat kegiatan diskusi. Baik Ibu. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa kekurangan di sana, Ibu, ya. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi, Ibu? Ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, terutama pada kegiatan diskusi. Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya, kemudian pembagian tugas dari ketua kelompok yang tidak sama untuk setiap kelompok, setiap anggota kelompok, ya, sehingga ada siswa yang tidak aktif, hanya diam saja. Baik. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Ibu kira-kira solusi apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menggunakan pendekatan atau strategi pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Kemudian menyesuaikan juga dengan kondisi anak tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan bimbingan, terutama untuk ketua kelompok, untuk mengkoordinir anggota kelompoknya dengan baik dan melakukan pertanyaan dengan siswa tersebut atau anggota yang kurang aktif agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Begitu. Baik sekali, Bu. Jadi rencananya Ibu seperti itu, nggih? Ibu berencana agar proses pembelajaran berikutnya itu memfokuskan pada kenyamanan siswa, di mana Ibu menerapkan pembelajaran dengan gaya dan minat belajar siswa. Kemudian memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa, terutama kepada ketua kelompok agar memberikan tugas yang sama persis, sehingga mereka semua berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Iya, betul. Semoga dapat terrealisasi dengan baik, rencana tersebut. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya saya belum tentukan, tapi saya akan laksanakan secepatnya begitu. Mungkin nanti tahun ajaran baru. Betul sekali. Baik Ibu. Karena memang minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir kita pembelajaran, terutama kelas 9. Jadi semoga nanti rencana Ibu dapat terrealisasi dengan cepat, Baik, Tiang ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yulia karena telah menjawab semua pertanyaan yang telah Tiang berikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat. Baik, Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.